Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali berthalabul ilmi. Shalawat beriring dengan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya beserta para sahabat. Insyaallah terambahnya kepada kita semua umatnya di akhirul zaman yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru kami Al Ustadz Abi Maki yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita dan juga seluruh tim baik dari panelis, teman-teman sahabat tuli dan tidak lupa ayah bunda jamaah Left Movement yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimanapun kita berada karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya dapat berkumpul kembali berthalabul ilmi bersama guru kami di hari Ahad tanggal 27 September 2020 bertepatan dengan 10 Safar 1442 Hijrah, dan insya Allah malam ini adalah malam episode ke-6. Kita akan membahas serial terakhir dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah, insya Allah. Dan kembali kami mengingatkan kepada seluruh ayah bunda jamaah Left Movement, kita akan masih membuka free giveaway bagi ayah bunda. Silahkan nanti di akhir episode ataupun setelah acara ini dimulai, kita membuka free giveaway untuk ayah bunda. Dan tidak lupa pula kita memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah karena ada uzur suatu kepentingan sehingga kajian kita diundur pada kesempatan hari ini, insya Allah. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pemenang pada episode 5 kemarin, yaitu episode dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Pemenangnya adalah yang pertama dengan pemilik akun Hermin_Endaryati, yang kedua pemilik akun Mama Hilmar, yang ketiga pemilik akun Tem All Shop, dan yang terakhir keempat pemilik akun Renda. Insya Allah pada pemenang saya ucapkan selamat dan silakan menghubungi admin dari Left Movement. Bagi mungkin ayah bunda ataupun jamaah yang belum bergabung pada kesempatan hari ini, insya Allah nanti di akhir sesi akan kembali kami bacakan bagi para pemenang. Baik, saya ingin menegur sapa dulu kepada guru kami, Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Mas Febri ya? Alhamdulillah, sehat dan alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Di sini Allah beri karunia diberkahin dengan turunnya hujan di malam ini. Alhamdulillah. Rata sepertinya di Depok juga rata. Hujan. Ya, alhamdulillah, baik Abi. Alhamdulillah. Makasih Abi. Abi, kalau pada kesempatan kemarin, alhamdulillah di episode 5 kita sudah membahas dari sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas sosok terakhir dari 10 series dari sahabat Rasulullah yang jamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Seperti apa sih sosok dari Thalhah bin Ubaidillah ini, Bi? Apa istimewanya, amalan-amalan apa aja sehingga dia dapat mendapatkan surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja. Insyaallah. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan seluruhnya sahabat-sahabat yang hadir melalui virtual ini, semoga seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir dan batin. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia dengan memiliki rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Mohon maaf atas takhir ataupun mundurnya acara jadwal kajian kita. Insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat dan kenikmatan kita untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasul dan untuk bisa mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah dan pastinya pun Rasulullah sangat mencintainya. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari ya tentang Thalhah bin Ubaidillah. Siapa Thalhah bin Ubaidillah ini? Kalau dicek untuk mempercepat, mempersingkat untuk sosok yang namanya Thalhah Ubaidillah, ini sebagai rangkumannya pertama dulu, baru nanti kita paparkan. Ya, Thalhah bin Ubaidillah pastinya adalah salah satu daripada Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Ini sudah jelas, ya, karena kita sedang mempelajari Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu daripada Asyarul Mubasysyirin bil Jannah, 10 dari sahabat Rasul yang dijamin masuk surga yang dikabarkan oleh Allah untuk menjadi ahlul jannah. Itu adalah keutamaannya. Yang kedua, Thalhah bin Ubaidillah ini adalah termasuk 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi ini adalah Thalhah bin Ubaidillah. Jadi kalau dilihat, subhanallah, orang ke-8 yang masuk Islam di zaman itu adalah Thalhah bin Ubaidillah. Daripada orang-orang dewasanya, di luar daripada Siti Khadijah, di luar daripada yang namanya Sayyidina Ali, ataupun di luar daripada yang namanya Zaid bin Harithah, di luar daripada Siti Khadijah, Ummu Kulthum, lalu Zainab dan Ruqayyah, di luar itu. Kenapa? Ini yang kita lihat dari para pemudanya. Iya. Dan Thalhah bin Ubaidillah ini adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Selanjutnya, Thalhah bin Ubaidillah ini adalah orang kelima yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah Thalhah bin Ubaidillah. Orang yang kelima menjadi seorang yang mukmin atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu selanjutnya, Thalhah bin Ubaidillah ini adalah 6 orang yang dipilih oleh Umar ibn Khattab yang pernah kita bahas. Ya, Masya Allah. Senang sekali kita mempelajari Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Ketika saya sampaikan Thalhah bin Ubaidillah adalah orang termasuk 6 orang yang dipilih oleh Umar ibn Khattab untuk dijadikan siapa yang pantas untuk menjadi khalifah ataupun pengganti Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab wafat. Dari 6 orang ini ada yang namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ini keutamaan. Dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai ahli syura. 6 para sahabat yang menjadikan keutamaan sahabat yang dapat memilih siapa yang akan dicalonkan pengganti Umar bin Khattab. Di dalamnya Thalhah bin Ubaidillah. Iya. Selanjutnya, Thalhah bin Ubaidillah, ini keutamaan nomor 5-nya, imlaku min amaliqil Islam. Orang yang kaya, terpandang, dan banyak menyumbangkan harta di jalan Allah. Jadi kalau dicek, ternyata bukan hanya sekedar Abdurrahman bin Auf saja. Bukan hanya sekedar daripada Abu Bakar As-Siddiq saja. Bukan hanya daripada Utsman bin Affan saja. Bukan hanya Umar ibn Khattab saja. Ternyata para sahabat itu sangat luar biasa sekali. Kekayaan yang dimilikinya itu tidak sanggup untuk mengekang dirinya di dalam urusan dunia. Iya, mereka zuhud semuanya. Saya pernah sampaikan, tolong cek lagi dalam pelajaran Abdurrahman bin Auf, makna zuhud itu sesungguhnya seperti apa. Ya, zuhud yang sebenarnya bagaimana. Ini ada pertemuan awal ketika kita mempelajari tentang masalah Abdurrahman bin Auf. Iya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dikatakan kalau yang namanya Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang benar-benar menyumbangkan kekayaannya di jalan Allah. Ini termasuk daripada seperti Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan kemarin juga Sa'id bin Zaid, semuanya pernah disampaikan. Lalu selanjutnya, di nomor 6, Thalhah bin Ubaidillah termasuk orang yang asja'un nas. Ini dia. Ya. Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang termasuk pemberani ataupun boleh dibilang pahlawan dari pahlawan Islam. Ataupun kalau dikatakan yang paling berani di dalam pertempuran. Sekelas, sebanding dengan seperti Ali bin Abi Thalib, ataupun Hamzah, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Mus'ab bin Umair. Seperti itu bandingannya. Emang ini adalah kelas yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau di dalam pertempuran, ini adalah di garda terdepan. Dan nanti kita akan cek dan kita lihat tentang Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah, sebelum saya sampaikan lahirnya seperti apa dan bagaimana, saya ingin sampaikan lebih awal dulu ya. Thalhah bin Ubaidillah, subhanallah, sejak kecilnya, itu dilatih oleh orang tuanya, bagaimana caranya menaiki kuda, berperang, menggunakan rumah, menggunakan pedang. Sehingga kalau dicek, ya, Thalhah bin Ubaidillah ini adalah orang yang paling pandai menggunakan semua alat perang yang biasa digunakan dalam peperangan. Itu Thalhah bin Ubaidillah. Subhanallah.
Jadi menguasai apa saja. Mau dikasih pedang, ayo. Kasih panah, ayo. Ya, dikasih naik kuda, ayo. Jadi apapun masalahnya, ini Tolha bin Ubaidillah sangat paham. Kalau misalnya tombak, bagaimana cara menggunakannya, lalu kemana arahnya, begitu paham. Kalau panah, kemana arahnya, seperti apa, itulah paham. Iya, makanya kalau main pedang, sangat paham bagaimana cara menggunakan pedangnya. Maka kalau dilihat Tolha bin Ubaidillah adalah orang yang sangat pandai menggunakan alat perang apa saja yang saat itu digunakan. Itu Tolha bin Ubaidillah. Nanti kita lihat bukti-buktinya apa ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang dalam peperangan, oh ahlinya dalam pedang tapi tidak bisa dalam busur atau dalam panah. Ahlinya dalam panah tapi tidak bisa di dalam yang lainnya. Tapi Tolha bin Ubaidillah apapun alat perang yang ada di depannya beliau bisa gunakan. Itulah dahsyatnya Tolha bin Ubaidillah. Maka sejak kecil Tolha bin Ubaidillah diajarkan oleh kedua orang tuanya keberanian, syuja', ya, tanpa pernah siapa yang harus takutinya. Maka keberanian Tolha bin Ubaidillah nanti punten akan berada menjadi keberanian sebagai bentengnya muslimin muslimat di dalam beberapa peperangan. Ini Tolha bin Ubaidillah. Bukan hanya sekedar itu. Ternyata Tolha bin Ubaidillah bukan hanya dididik sebagai pemberani, sebagai pengolah berbagai macam alat perang, tapi beliau juga dididik oleh orang tuanya dzu khuluqun azim, memiliki akhlak yang mulia, kecerdasan yang luar biasa sejak kecilnya. Maka kalau dicek ternyata Tolha bin Ubaidillah sejak kecilnya, dari mulai kecil walaupun di zaman jahiliyah khamar berserakan, Tolha bin Ubaidillah tidak pernah minum khamar sekecil apapun, setetes apapun. Kenapa? Karena memang Tolha bin Ubaidillah didikan dari orang tuanya demikian. Zaman jahiliyah, iya zaman jahiliyah. Tapi jangan dikira zaman jahiliyah itu semuanya hancur, semuanya bobrok, semuanya tidak beradab. Banyak orang-orang yang mengikuti fitrahnya, ini buruk, tidak diminum. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, apakah pernah minum khamar? Tidak. Utsman bin Affan, apakah pernah minum khamar? Tidak. Iya. Abu Bakar As-Siddiq, apakah pernah meminta kepada berhala? Tidak. Utsman bin Affan, apakah pernah minta kepada berhala? Tidak. Padahal di zaman jahiliyah pada waktu itu. Iya. Makanya termasuk daripada Tolha bin Ubaidillah sejak kecilnya didikan yang luar biasa dari orang tuanya, termasuk orang yang jujur, orang yang giat, dan orang yang kokoh dalam pendiriannya. Sehingga Tolha bin Ubaidillah menjadi pedagang yang sukses. Itulah daripada Tolha bin Ubaidillah didikan dari orang tuanya seperti apa. Dan akhirnya punten dengan kecerdasan yang dimiliki, Tolha bin Ubaidillah tidak pernah berakhlak buruk walaupun di sekelilingnya adalah zaman jahiliyah. Ini sebagai muqaddimahnya tentang punten Tolha bin Ubaidillah. Subhanallah. Jadi singkatnya, Tolha bin Ubaidillah ini hidup sejak kecil dididik dengan keberanian. Lalu dididik dengan akhlak yang mulia. Kecerdasan daripada kedua orang tuanya, subhanallah, Tolha bin Ubaidillah memahami mana yang buruk dan mana yang baik. Sehingga ketika menyembelih karena berhala, kan dulu itu menyembelih kambing atas nama berhala, menyembelih kambing atas nama Uzza, atas nama Lat, atas nama Yahuz, atas nama Ya'uq, atas nama Nasr, itu berhala-berhala yang ada di sana. Tapi punten, Tolha bin Ubaidillah sama sekali tidak pernah menyembelih sesuatu yang disembelih selain punten atas nama yang dikatakan nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada waktu itu dia dengan mengatakan kalimatnya yang jelas, Tolha bin Ubaidillah tidak pernah menyembelih atas nama berhala. Iya. Apakah mereka mengenal Allah? Mereka mengenal Allah. Mereka mengenal Allah di zaman jahiliyah seperti yang pernah saya sampaikan di kisah Sa'id bin Zaid. Ulangi lagi. Ada beberapa orang yang saya sampaikan, beberapa orang yang tidak pernah memakan sembelihan atas nama berhala. Tolong dicek lagi di pelajaran yang kita terangkan pada waktu pelajaran sahabat Rasul Sa'id bin Zaid. Iya. Membuktikan pada waktu zaman jahiliyah itu ada orang yang mengenal Allah tapi tidak tahu caranya ibadah kepada Allah seperti apa. Lihat dibuktikan oleh Zaid bin Amr ibn Naufal, orang tua daripada Sa'id bin Zaid. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat ahli surga semuanya masih mengingat pelajaran-pelajaran yang telah berlalu sehingga saya tidak perlu mengulang lagi. Sudah cukup menjelaskan apa yang disampaikan karena akan terus teringat dari pelajaran-pelajaran ke belakang. Saya lanjutkan. Subhanallah. Iya. Tolha bin Ubaidillah yang ingin saya sampaikan selanjutnya, Tolha bin Ubaidillah lahir di kota Mekah. Iya. Makanya orang Mekah kalau bahasa Badunya Mekkawi. Kalau dikatakan, kamu orang mana? Mekkawi. Mekkawi itu orang Mekah asli. Kalau sekarang disebutnya apa? Maki. Iya. Maki itu orang Mekah asli. Anak saya namanya Maki. Lahirnya di kota Mekah. Ini ada di
sini samping lagi ikut kajian. Alhamdulillah. Ya. Ya, lanjut kita kajiannya. Jadi dengan mengatakan, jadi kalau dikatakan Makki itu orang Mekah asli, Makki ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah punten, Thalha bin Ubaidillah ini adalah asli orang Mekah. Bahkan turunan Quraisy. Dari seluruh bangsa Arab yang terindah, yang terbaik, punten secara keturunan itu adalah Quraisy. Ini terbukti Asyarul Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat Rasul yang masuk surga tanpa hisab, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. 10 sahabat yang masuk surga ini punten semuanya adalah bangsa Quraisy. Semuanya adalah bangsa Quraisy. Subhanallah. Itu dia. Dan Thalha bin Ubaidillah ini subhanallah ada satu gelar yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, syahidun minas syuhada. Orang yang mati syahid daripada para syuhada yang ada. Jadi maksudnya tergolong orang yang wafat dengan mendapat gelar mati syahid. Tapi yang paling uniknya, ini punten, Rasulullah mengatakan gini, man ahabba ayyanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila hadha. Siapa saja yang ingin melihat seseorang yang mati syahid, tapi jadi sudah mati syahid. Jadi orang ini sudah mati syahid, ya, tapi masih hidup di dunia dan masih jalan-jalan di dunia, itu orangnya. Itu orangnya. Jadi punten-punten, orang sudah dikategorikan mati syahid, tapi masih ada di dunia. Subhanallah, siapa itu? Thalha bin Ubaidillah, ya Rabb. Jadi ini gelarnya. Sampai Rasul SAW mengatakan, punten, ini adalah orang yang sudah mati syahid. Tapi masih ada di dunia, masih jalan. Kenapa dikatakan orang sudah mati syahid? Kenapa? Maksudnya pahalanya sudah pasti, dia itu sudah mendapatkan pahala mati syahid. Kenapa? Kita cek dan kita lihat di sini. Thalha bin Ubaidillah. Iya. Sebelum saya jauh melangkah tentang Thalha bin Ubaidillah, saya sampaikan terlebih dahulu. Thalha bin Ubaidillah ini lahir 25 tahun setelah tahun gajah. Berarti kalau Rasulullah lahir pada tahun gajah, berarti Thalha bin Ubaidillah lahirnya 25 tahun setelah tahun gajah. Dan punten, Thalha bin Ubaidillah bersama dengan Rasulullah terpautnya usianya 25 tahun. Ini perbedaannya. Iya, jadi kita tahu Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Rasulullah dilahirkan. Umar bin Khattab 6 tahun setelah tahun gajah. Dulu begitu. Iya, disebutnya tahun-tahun demikian. Selanjutnya, Thalha bin Ubaidillah, iya, Thalha bin Ubaidillah ini punten. Kalau dicek dan dilihat hijrah ke kota Madinahnya itu di usia 36 tahun dan wafat di usia 64 tahun. Ini secara singkatnya saya sampaikan. Iya, umur daripada Thalha bin Ubaidillah. Saya lanjutkan. Thalha bin Ubaidillah adalah orang yang ikut hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Iya. Jadi pastinya dia mendapatkan pahala hijrah yang langsung dari kota Mekah itu ke kota Madinah, tidak mampir dulu ke Habasyah seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Beberapa sahabat yang ada seperti Abu Ubaidah bin Jarrah mampir ke Habasyah lalu berangkat ke mana? Ke Madinah. Tapi kalau Thalha bin Ubaidillah hijrahnya Mekah langsung ke Madinah. Subhanallah. Dilanjutkan lagi. Thalha bin Ubaidillah ini, Masya Allah, saking cintanya kepada Rasul SAW, putranya itu ada yang namanya Muhammad. Muhammad, putra daripada Thalha bin Ubaidillah yang sangat terkenal. Itu ada yang namanya Muhammad dan ahli ibadah. Sampai terkenal dengan Muhammad As-Sajjad. Iya, Muhammad As-Sajjad ataupun Muhammad As-Sajjad itu artinya adalah Muhammad yang selalu bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya lanjutkan. Thalha bin Ubaidillah seperti yang kita ketahui masuk Islam punten karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kisahnya? Sebenarnya begini. Bagaimana Thalha bin Ubaidillah sehingga dalam hatinya ada keinginan untuk masuk Islam. Saat itu Thalha bin Ubaidillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sedang berdagang ke Syam. Karena memang Thalha bin Ubaidillah itu adalah pedagang sangat luar biasa. Berdagang di negeri Syam. Saat berdagang di negeri Syam, ketemulah dengan rahib atau ruhban, atau boleh dibilang ulamanya Nasrani. Dan berbicara dengan mengatakan, saya lihat kalian itu kafilah dari Arab. Lalu Thalha mengatakan, ya kami bangsa Arab. Dari mana Arabnya? Kami dari Quraisy. Quraisy berarti kamu dari Mekah. Iya. Yang ada Ka'bah. Iya. Demi Allah. Ini kata rahib ini. Saya melihat dan saya tahu zamannya saat ini telah datang seorang nabi. Dan itu adalah nabi akhir zaman yang telah disampaikan oleh Isa bin Maryam. Bahwa nabi itu
telah hadir di kota Mekah. Maka adrikuhu. Adriku artinya cepat dekati dia. Dekatkan dia, dekatkan kamu dengan dia, dan semoga kamu bisa menjadi temannya. Cepat dukung dia, dekat dengan dia, karena saya tahu ini adalah zamannya Nabi. Baliklah, segeralah untuk datang ke kota Mekah, ke kampung halamanmu. Subhanallah. Talha bin Ubaidillah memang sangat resah melihat kota Mekah dengan keadaan yang ada, terutama punten-punten di mana-mana yang namanya rentenir menyebar. Bukan hanya sekedar itu, tapi khamar menyebar. Lalu apalagi penyembahan-penyembahan kesyirikan menyebar. Dari fitrah yang dimilikinya, rasa-rasanya ini adalah sesuatu kekacauan yang ada. Begitu dikabarkan akan datang bahwa ini zamannya kehadiran Nabi, maka Talha bin Ubaidillah tanpa ragu cepat ambil arah kudanya atau untanya menuju kota Mekah. Padahal sedang berdagang. Dulu kalau berdagang itu tidak sehari 2 hari, 6 bulan, 7 bulan baru kembali. Karena perjalanan cukup jauh. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah, beliau ini tidak langsung menceritakan, mencari Muhammad mana atau siapa yang menjadi Nabi. Tidak. Begitu sampai, dia diam-diam. Karena kecerdasan dan kepintarannya. Maka Talha bin Ubaidillah ini adalah sangat tahu. Orang yang terhormat. Orang yang benar-benar dapat dipercaya. Dan orang yang baik. Akhlaknya, sifatnya. Ternyata Abu Bakar. Maka datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masya Allah. Datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena Talha dan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Sifatnya sangat luar biasa. Akhlaknya pun sangat luar biasa. Baiknya. Kalau berdagang. Ini sangat terkenal. Rasulullah SAW pernah bersabda ini. Memuji diantaranya kepada Talha bin Ubaidillah. Pujian kepada Abdurrahman bin Auf. Dengan mengatakan. Rahimallahu rajulan. Rahimallahu abdan. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Iya. Allah sangat mencintai seorang hamba yang apabila saat membeli dengan ramah tamah. Saat menjual dengan ramah tamah. Maksudnya apa? Dengan baik, dengan akhlak yang mulia. Dan ini Abu Bakar sifat begitu. Talha bin Ubaidillah juga sifatnya demikian. Maka datanglah Talha bin Ubaidillah mengatakan, wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepadamu, apakah ada kabar yang baru di kota Mekah ini? Apakah ada sesuatu yang baru di kota Mekah ini? Abu Bakar bertanya, maksudmu Nabi? Karena Abu Bakar sudah masuk duluan, masuk Islam. Iya. Kenapa? Karena Abu Bakar dengan Talha bin Ubaidillah itu adalah teman yang cukup baik. Bukan hanya teman yang cukup baik. Kenapa? Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita ini akan punya teman apabila kita ini cocok dengan dia. Kalau tidak cocok, berarti kita tidak akan pernah menjadi teman baik. Nah, kenapa kita ada kecocokan dengan teman itu? Karena sifat kita, akhlak kita, tasamuh kita, saling mengerti kita sama dengan teman itu. Makanya kalau seandainya kita ingin tahu teman itu siapa, yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, jika ingin tahu siapa teman kita, punten, ingin tahu teman kita itu bagaimana sifatnya, maka punten, jangan tanya kepada dia. Tanya sama temannya lagi, siapa? Kita ingin tahu orang itu bagaimana sifatnya ya. Nggak usah tanya, fulan, teman sifat kamu bagaimana, nggak usah. Lihat temannya sama siapa bergaulnya, itulah sifat yang ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini temannya demikian datang. Wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepadamu. Apakah ada sesuatu yang baru yang terjadi di kota Mekah? Abu Bakar langsung mengatakan kalimatnya. Seorang Nabi maksudnya. Langsung. Benar. Apakah tahu kabar itu? Lalu mengatakan, aku sudah ikut Nabi itu. Siapa itu? Di mana itu? Aku ingin ikut. Maka Abu Bakar mengatakan. Dengan menyebutkannya. Kamu ingin tahu. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dia adalah Muhammad. Tanpa ragu Talha bin Ubaidillah ketika diajak oleh Abu Bakar tentang keislaman. Lalu dipaparkan sedikit saja oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu langsung yang namanya Talha bin Ubaidillah tanpa ragu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dijumpakan dengan Rasulullah. Maka punten saat Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Rasulullah sangat gembira sekali. Sangat gembira sekali. Kenapa? Ini termasuk pemuda yang cerdas, pemuda yang pintar, pemuda yang punya kekuatan, pemuda yang benar-benar diharapkan untuk masa akan datang. Ini Talha bin Ubaidillah. Subhanallah. Inilah masuk Islamnya Talha bin Ubaidillah. Kenapa? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Talha bin Ubaidillah ini adalah seseorang yang benar-benar apabila dia berbicara, lurus bicaranya dan penuh dengan namanya ya, dengan apa? Dengan kalimatnya tadi samhan. Samhan itu dengan berseri-seri, dengan baik, dengan penuh keyakinan, seperti itulah. Jadi kalau yang namanya Talha bin Ubaidillah
dalam perdagangan yang sangat terkenal, iya, beliau ini dengan fitrahnya, dengan hatinya, dia mengetahui ini feelingnya ini baik, ini kurang baik, segala macam. Dan cara untuk membedakannya, dan cara menasihati kepada siapapun di dalam lawan, istilahnya apa, dengan orang yang berdagang lainnya, itu sangat indah sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa? Karena Thalhah bin Ubaidillah itu sangat yakin kalau kebaikan itu akan dipertemukan dengan yang baik-baik. Itulah Thalhah bin Ubaidillah. Iya, saya teringat satu kisah yang sangat luar biasa. Saya mampir kepada Thalhah bin Ubaidillah ini. Mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita. Orang baik ketemu orang baik. Iya. Saat itu orang baik ini sedang berada di negeri orang, ataupun di negeri bukan negerinya, bukan di daerahnya. Kehabisan bekal. Lalu jumpa dengan orang yang baik pula. Dan ini ada seseorang yang sangat baik dan ketemulah. Ruhul mujannadah. Orang baik ketemu orang baik itu nggak perlu lama-lama kenalan. Kenapa? Karena udah ketahuan. Karena ruhnya itu setelah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jasadnya jumpa. Coba aja cek teman-teman, sahabat-sahabat ahli sorga semuanya. Coba tolong cek. Kalau para ulama dan ulama begitu jumpa, itu seperti halnya udah temenan lama gitu ya. Sudah teman bertahun-tahun gitu. Padahal baru jumpa hari itu saja. Itu sudah mesranya luar biasa. Ngobrolnya sudah sana sini. Kalau bahasa Amerikanya tuh uplek gitu ngobrolnya tuh ya. Uplek itu wah ngobrolnya indah sekali kesana kemari gitu ya. Itu sering terjadi. Punten begitu ditanya dengan mengatakan kalimatnya, sudah berapa lama kenal sama beliau? Udah lama kenal sama beliau. Terus kapan jumpa? Ini jumpa pertama kali. Tapi punten, pertanyaan yang sangat indah. Kalimatnya, kenapa begitu indah pembicaraannya walaupun baru pertama kali jumpa? Karena ruhnya telah bersatu sebelum jasadnya ketemu. Itulah kalimatnya. Maka, punten, kalimat yang sangat indah yang ingin disampaikan di sini. Laki-laki ini, dalam perjalanan kehilangan bekal, ketemu dengan seseorang, dan orang ini juga adalah orang soleh, ruhnya itu sudah berdekatan, walaupun jasadnya baru jumpa. Dikatakan, Fulan, mohon maaf aku kehabisan bekal. Kalau boleh aku pinjam uang. Berapa kamu perlu? Sekian. Lihat-lihat. Tapi demi ikut sunnah, kalau meminjam uang, ya, untuk dicatat. Tercatat. Kapan minjamnya, lalu kapan dibayarnya, dan ada saksinya. Dia mengatakan, oke, kalau gitu kita catat, tapi nggak ada saksinya. Saksinya siapa ya? Aduh, nggak ada nih saksinya siapa ya? Lalu tanpa ragu, satu orang itu mengatakan, saksinya adalah Allah. Bagaimana kalau saksinya adalah Allah? Lalu sepakat, ya sudah saksinya adalah Allah. Subhanallah. Ya. Orang soleh dan orang soleh, yang satu pinjam uang, lalu bertanya siapa saksinya, dibilang saksinya adalah siapa? Allah. Masya Allah. Saksinya adalah Allah. Masya Allah, luar biasa. Saksinya adalah Allah. Sepakat. Tapi saya akan bayar kira-kira 6 bulan berikutnya, tunggu di dermaga ini. Baik, pulang. Udah, berbisa tuh. Cerita 6 bulan berikutnya, sahabat yang dari kampung ini sudah menunggu di dermaga. Ini kapan datang? Alhamdulillah ini sudah waktunya tiba nih, nunggu nih kapan temannya akan datang yang baru kali itu tuh jumpa dan baru kali itu mungkin akan datang membayar utangnya. Ternyata teman yang satunya lagi dia di ujung sana nunggu kapal nggak kunjung datang, nunggu kapal nggak ada. Akhirnya hari itu dia nggak bisa berangkat. Padahal di ujung sana sudah menunggu temannya. Apa dia bilang? Ya Rabb, saya takut dikatakan saya tidak menepati janji. Padahal kapal tidak ada. Di sana sudah nunggu teman saya kemana ya. Nggak datang-datang. Padahal hari ini adalah janji yang akan diberikan uang bayarannya atau pinjamannya. Ya Rabb, mungkin dia sakit atau mungkin dia lupa. Dia nunggu dari pagi, zuhur, asar, nunggu. Ini pun nunggu, nggak ada kapal yang lewat. Akhirnya subhanallah, dia katakan, ya Rabb, kami saat itu saling ataupun kami minjam uang kepadanya. Dan saat itu tidak ada saksi dalam peminjaman ini. Tapi kami sepakat kalau saksinya adalah Engkau ya Allah. Maka Engkau yang menjadi saksi dalam meminjam uang ini, harta ini. Dan saya janji hari ini untuk mengembalikan uang ini. Dan Engkau sebagai saksinya. Tapi hari ini saya tidak dapat karena tidak ada kapal yang berangkat. Apa dia bilang? Ada bambu. Iya. Ada bambu di samping itu. Uangnya dimasukkan ke dalam bambu itu. Lalu ditutup rapat. Setelah itu dilemparkan ke laut dengan ya Allah. Engkau yang menjadi saksi saat kami menjadikan transaksi meminjam uang ini. Dan engkau menjadi saksinya. Maka kami yakin engkau menyaksikan
dan kami yakin engkau pun akan menyampaikan utangku ini. Dilemparkan ke laut. Subhanallah, dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut, terus mungkin si kayu itu terus ke tengah. Ditinggalkan. Bagaimana? Seorang ini siqah yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang di ujung sana nunggu, ya udah nggak ada lah, udah pulang. Dalam keadaan mau pulang, dia mengatakan daripada saya tangan kosong nggak dapat apa-apa, mendingan apa yang bisa diambil buat kayu bakar, ambillah. Ternyata dilihat mau pulang itu agak besar nih kayunya, ditunggu bawa, akhirnya dibawalah kayu bakar itu. Dibawa sampai ke rumahnya, begitu dibuka, subhanallah, ada uang. Dibungkus, lalu ada surat di sana. Dari sahabatmu fulan. Mohon maaf, kami tidak bisa mengantarkan karena tidak kapal yang lewat. Tapi saya yakin, karena Allah sebagai saksi tentang kita berdua, maka uang ini semoga sampai ke tanganmu. Terima kasih. Fulan, sahabatmu. Masya Allah. Sujud syukur. Pegang. Selesai uangnya dibawa. Setelah beberapa bulan berikutnya, laki-laki ini datanglah dengan membawa uang yang sama untuk bayar utang. Takut uang tidak sampai. Begitu sampai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa berpelukan. Setelah itu dengan mengatakan, maaf, aku terlambat bayar hutang. Karena waktu itu kapal tidak ada. Ini saya sudah siapkan uangnya. Lalu orang itu menjawab mengatakan, bukankah engkau telah membayar dengan memasukkan ke dalam bambu? Sampai kepadamu? Sampai. Allahu Akbar. Bayangkan, yang satu ingin bayar, yang satu jujur. Coba kalau nggak jujur, oh iya pantas waktu saya nunggu tuh nggak datang-datang itu. Kamu kan menjadi 2 kali double kan? Ini orang soleh ketemu orang soleh nggak ada masalah. Subhanallah. Jadi punten, wajarlah orang kenapa ya Abu Bakar itu ketika sahabat ini baru datang ke kota Mekah, nanyanya ke Abu Bakar. Utsman bin Affan datang ke kota Mekah mendengar tentang kenabian, nanya ke Abu Bakar. Begitu kan? Iya. Abu Ubaidah bin Jarrah nanya ke Abu Bakar. Lalu apa sekarang? Thalha bin Ubaidillah nanyanya ke Abu Bakar. Kenapa? Ya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sosok Abu Bakar ini ternyata menjadi tempat orang bertanya. Kenapa? Karena tahu akhlak dan sifatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kecerdasannya luar biasanya. Masya Allah. Jadi Thalha bin Ubaidillah tanpa ragu langsung bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, maksudmu tentang kenabian? Iya. Itu adalah Muhammad dan aku telah beriman kepadanya. Dan dia mengatakan 2 kalimat syahadat atas saran ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah itu, Masya Allah, Thalha bin Ubaidillah menjadi bentengnya daripada punten syiar atau syariat Islam yang sangat gagah dan sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Iya. Abu Bakar As-Siddiq mengajak Thalha bin Ubaidillah menjadi seorang yang mukmin. Allahu Akbar. Iya. Selanjutnya, yang paling luar biasa, Thalha bin Ubaidillah terkenal itu di dalam perang yang disebut dengan perang Uhud. Masya Allah. Thalha bin Ubaidillah, semua perang ikut. Semua peperangan ikut bersama Rasulullah. Hanya perang Badar yang tidak ikut. Kenapa tidak ikut dalam perang Badar? Karena saat itu, Thalha bin Ubaidillah sedang mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW. Untuk mengikuti, membuntuti pasukan ataupun kafilah Abu Sufyan. Saya tidak perlu mengulangi lagi tentang kafilah ini. Bisa sahabat-sahabat ikut di dalam perang Badar yang pernah saya sampaikan di Sirah Nabawiyah bersama Live Movement. Mungkin bisa ada filenya atau bagaimana, silakan bisa dihubungi saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kisah di dalam perang Badar ini seperti apa yang terjadi. Nah, salah satu untuk jasus itu memata-matai yang namanya pasukan Abu Sufyan, itu adalah Thalha bin Ubaidillah. Maka concern untuk memata-matai daripada pasukan ataupun kafilah Abu Sufyan, ternyata Rasulullah berangkat kemana? Ke Badar. Dan terjadi perang Badar, Thalha bin Ubaidillah tidak ikut di dalam perang Badar. Namun, Thalha bin Ubaidillah ketika di dalam perang Uhud, Masya Allah, simak baik-baik tentang kalimat yang ingin disampaikan Thalha bin Ubaidillah di dalam perang Uhud. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang semuanya kalau membicarakan tentang Thalha bin Ubaidillah itu mengkerucutnya pasti kepada Uhud. Masuknya ke Uhud seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya Thalha bin Ubaidillah itu adalah bintangnya Uhud. Masya Allah. Iya. Thalha bin Ubaidillah ini adalah seseorang yang sangat luar biasa memegang daripada royah keindahan di dalam perang Uhud. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak baik-baik di dalam masalah perang Uhud ini. Dalam perang Uhud, awal mulanya untuk singkat saya sampaikan, karena walau bagaimanapun
perang Uhud ini adalah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kata-katanya, Uhud milik Tolha. Subhanallah. Padahal punten, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Orang yang sangat berani melawan musuh. Orang yang benar-benar selalu mendampingi Rasulullah sampai ketika hijrah pun. Tapi saat dalam perang Uhud, Abu Bakar mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Anda ingin tahu perang Uhud? Semuanya milik Tolha. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan siapa yang berperan sangat indah, sangat tinggi peranan di dalam perang Uhud, jawabannya Tolha bin Ubaidillah. Tolha, Masya Allah. Simak baik-baik tentang masalah Tolha ini. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Tolha bin Ubaidillah untuk menanggapi perang Uhud. Seperti yang kita tahu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali untuk menghadapi orang-orang kafir setelah kekalahan di perang Badar, Rasulullah mengatakan kita bertahan di kota Madinah dan kita tidak keluar dari kota Madinah. Namun orang-orang mutahmisin, orang-orang muda, termasuk Tolha bin Ubaidillah, karena bedanya sama Rasulullah aja 25 tahun terpautnya, iya. Maka kata-kata Tolha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat yang lainnya dengan mengatakan, ya Rasulullah, apabila kami tetap berada di kota Mekah, kita dikatakan penakut. Iya, kita bukan penakut. Maka alangkah baiknya kita keluar. Maka punten akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk keluar. Keluar dari kota Madinah menuju ke Uhud. Disingkat kisahnya. Iya. Padahal Rasulullah sudah memutuskan untuk di mana? Di kota Madinah. Tapi dipinta untuk keluar, maka keluarlah. Ya, Rasulullah. Itu menunjukkan Rasulullah itu adalah punten yang mengajak bermusyawarah dan menerima pendapat siapapun yang memberikan pendapat kepada Rasulullah. Tidak mentang-mentang seorang nabi ketika ada yang syarat enggak mau, tidak. Dan akhirnya berangkat Rasulullah dengan para sahabat. Singkat kisahnya, datanglah ke Uhud. Ini punten, saya hanya sampaikan gambaran singkat, tidak sampai detail tentang masalah perang Uhud ini karena kita akan melihat keindahan dan kegagahan Tolha bin Ubaidillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah dengan tegas dengan mengatakan, ketika akan terjadi perang Uhud, bukankah Rasulullah menyimpan 50 para pemanah? 50 para pemanah ini untuk dijaga oleh siapa? Oleh Tolha bin Ubaidillah ataupun 50 para pemanah yang dijaga oleh Abdullah bin Zubair. 50 para pemanah. Ya. 50 para pemanah ini untuk menjaga bagian belakangnya daripada siapa? Menjaga daripada belakangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ayahanda bunda, dalam peperangan ini, punten saya gambarkan, ini adalah pertempuran di mana Rasulullah bersama orang-orang kafir. Di sini pertempuran. Di belakangnya ada Jabal Rumat, ya, Jabal Rumat. Dan punten, di depan sini ada Gunung Uhud. Mungkin ayahanda bunda bisa membayangkan bagaimana Gunung Uhud ini. Mudah-mudahan yang belum pernah melihat Gunung Uhud, Allah mudahkan untuk segera datang kota Madinah Munawwarah. Kabarnya yang saya dapatkan kabar, mudah-mudahan November ini sudah dibuka untuk orang Indonesia untuk bisa melaksanakan umrah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan iya. November, apakah November akhir, tapi insya Allah mudah-mudahan Januari sudah terbuka untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya amin ya rabbal alamin. Rindu, kangen ke kota Mekah dan Madinah. Punten. Uhud ini Masya Allah gunung yang indah. Dan gunung yang ada di sorga itu gunung Uhud. Dan tidak ada khilaf ulama. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang gunung Uhud yang ada di sorga. Kalau misalnya gunung yang ada di sorga, nanti ada Jabal Tursina, ya, Jabal Nur, Jabal Thur. Itu masih para ulama khilafiyah. Enggak yang ini mah, enggak yang ini mah, enggak. Tapi kalau untuk gunung Uhud, para ulama sepakat bahwa gunung Uhud ini adalah gunung yang akan Anda lihat di sorga. Masya Allah. Makanya kalau ngelihat gunung Uhud tuh kerasanya gimana gitu, betah, adem. Memang itu adalah gunung yang disepakati para ulama. Dalam hadisnya memang itu adalah gunung yang ada di sorga. Nah gunung itu membentang panjang. Ya. Nah ini untuk menjaga orang-orang jangan sampai datang dari belakang. Punten singkat kisah. Begitu para sahabat ini sudah bisa mengalahkan orang-orang kafir. Dan orang kafir sudah mulai mundur. Dan dikejar oleh orang-orang yang beriman. Karena dia kalah gitu kan. Akhirnya mereka sudah lari. Ya udah gak usah dikejar. Lalu punten. Apa yang dilakukan oleh orang mukmin saat itu? Orang mukmin saat itu dengan matan.
Udah selesai perang, ya, hanya tinggal mengumpulkan ghanimah dan beberapa sahabat sudah menyimpan apa? Sudah menyimpan apa ya? Sudah menyimpan pedangnya. Pedangnya sudah dimasukkan, pedangnya sudah disimpan karena udah tuntas. Perang itu sudah kelihatan udah selesai. Udah tuntas. Sudah tidak ada peperangan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di atas ini adalah penjaga ataupun yang namanya pemanah. Jadi pemanah. Padahal Rasulullah sudah begini. Rasulullah sudah bilang begini kepada pemanah ini. Wahai para pemanah yang 50. Jika kalian melihat kami kalah, melihat kami nanti terseret, melihat kami nanti ini terpukul, maka kalian jangan bantu kami. Jangan turun. Dan jangan juga apabila kalian melihat kami menang, kalian pun jangan turun sebelum ada perintah. Intinya, tidak bergerak dari gunung ini sebelum ada perintah dari kami untuk turun. Itu intinya Rasulullah katakan. Iya. Intinya Rasulullah katakan, tidak turun sebelum ada perintah dariku untuk turun. Apapun yang terjadi, itulah intinya daripada nasihat Rasulullah kepada pemanah itu. Tapi apa yang terjadi? Saat para pemanah ngelihat orang-orang yang sudah menyimpan pedangnya dan sudah selesai perangnya, mengumpulkan ghanimah, turun. Yang tinggal di sana kurang dari 10, paling banyak 9. Bapak beberapa riwayat hanya tinggal 3. Dari situlah punten mulai Khalid bin Walid yang saat itu dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan tidak beriman. Saat itu maka dia dengan cerdas memutar arahkan dari belakang, lalu masuklah dari belakang dari gunung ini masuk dari sini masuk, dan orang yang kafir tadi berlari ini kembali lagi, dan jadilah umat muslimin saat itu berada di tengah. Itulah keadaannya sampai kejadiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai kejadiannya, mulailah kejadian yang sangat mengerikan ini. Bahkan punten harus disampaikan, saat itu banyak yang terjadi. Maksudnya apa? Saat itu apa terjadi? Saat itu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu banyak orang yang membunuh sahabatnya. Karena apa? Karena bingung. Mukmin membunuh mukmin. Kenapa? Karena saat itu faudah, kesulitan. Ini diserang. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan terjadi sahabat ini saat itu dalam pas waktu keadaan seperti itu, dalam kesulitan, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang oleh yang pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin, Ibn Abi Qami'ah. Iya, Ibn Abi Qami'ah. Ibn Abi Qami'ah ini yang menghantam Rasulullah sambil mengatakan, ana Ibn Abi Qami'ah, khud ana Ibn Abi Qami'ah, kepada Rasulullah. Ambil ini pukulanku, aku adalah Ibn Abi Qami'ah. Rasulullah bilang, akma'akallah, semoga Allah hancurkan kamu. Setelah memukul Rasulullah, setelah perang Uhud selesai, doa Rasulullah itu dikabulkan. Ibn Abi Qami'ah itu sedang menggembala. Lalu kambing-kambingnya naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Ibn Abi Qami'ah dengan mengatakan, atau kalimatnya kaget karena kambingnya pada naik ke gunung. Ibn Abi Qami'ah juga mengejar ke gunung tersebut. Ya kenapa ya? Kambing-kambing sayang ke gunung. Terus naik ke gunung, terus diikutin kambing-kambingnya sampai ke gunung. Begitu sudah di puncak gunung, ternyata kambing itu nyeruduk kepada Ibn Abi Qami'ah sampai jatuh ke bawah. Sampai jatuh ke bawah. Itulah punten doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibn Abi Qami'ah. Yang mungkin pertemuan kemarin saya tidak sampaikan bagaimana jatuhnya ataupun hancurnya Ibn Abi Qami'ah atas doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghantam Rasulullah di perang Uhud. Itu Ibn Abi Qami'ah, Rasulullah katakan dengan ucapannya. Apa kata Rasulullah? Akma'akallah. Iya. Sampai yang namanya rantainya masuk di bagian wajah Rasulullah SAW yang sampai diambil oleh siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai ompong giginya Abu Ubaidah bin Jarrah ini, punten, tapi begitu ompong justru menjadi semakin ganteng, semakin gagah. Itulah dahsyatnya dan indahnya. Biasanya kalau kita mau ompong, udah luar biasa. Jadi jelek kelihatannya. Iya, jadi pongah kalau orang Betawi bilang. Ompong di tengah katanya. Tapi yang jelas, ini yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Abu Ubaidah bin Jarrah malah menjadi laki-laki yang lebih ganteng, lebih gagah lagi ketika giginya lepas yang di bagian tengah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, lihat perjuangan yang namanya Thalhah bin Ubaidillah. Simak baik-baik. Iya. Ini adalah peperangan yang sangat terkenal untuk Thalhah bin Ubaidillah. Karena setelah ini, Rasulullah SAW dan Thalhah bin Ubaidillah sangat terkenal dengan sesuatu ketika orang melihat dirinya langsung ke Uhud. Langsung ke Uhud. Simak baik-baik.
Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kesulitan, Ibn Abi Qami'ah melihat Rasulullah dan dipukulnya dan berdarahnya Rasulullah, dan sudah terpukul masuk juga ke dalam lubang. Iya, saat masuk ke dalam lubang yang disiapkan, ada yang bilang itu orang munafik, iya, masuk ke dalam lubang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan Ibn Abi Qami'ah memukul Rasulullah. Memang berdarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari giginya pun berdarah karena gerahamnya lepas, bahkan di bagian kepala juga berdarah, berlumuran darah. Wajah Rasulullah itu semua darah. Iya. Maka saat itu Ibn Abi Qami'ah dengan tegas, dengan gembiranya, dengan yakinnya mengatakan, qataltu Muhammad, qataltu Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad, Muhammad telah mati, aku telah membunuh Muhammad. Maka saat kabar menggelegar dengan ucapan Muhammad telah terbunuh, orang-orang mukminin saat itu lemes. Aduh, Muhammad sudah wafat. Apalagi kalau Muhammad sudah meninggal, gimana lagi? Gimana lagi? Maka punten. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bangkitnya para sahabat dengan kata-kata yang luar biasa mengatakan, kalau memang Rasulullah sudah wafat, maka mari kita wafat bersama dengan Rasulullah. Sambil membacakan ayat Mus'ab bin Umair ini sangat terkenal. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum, dan selanjutnya. Iya, ini adalah perkataan Mus'ab bin Umair yang sekarang menjadi ayat suci Al-Qur'anul Karim, karena ini adalah mengajak para sahabat untuk kembali bangkit setelah Ibn Abi Qami'ah berteriak dengan ucapan Muhammad telah terbunuh. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam sebuah lubang, di dalam usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu para sahabat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka disitulah orang-orang kafir, punten-punten, saat itulah orang-orang kafir dengan leluasanya menghancurkan sahabat ataupun membunuh sahabat. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau sesungguhnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah tahu kalau saat itu yang dicari itu adalah dirinya. Daripada para sahabat yang dikejar, daripada para sahabat yang dihancurkan, daripada para sahabat, istilahnya apa? Yang dikejar, maka Rasulullah dalam keadaan berlumuran darah mencoba berteriak di dalam lubang itu dengan ucapan yang mengatakan, ayuhan nas, kalimatnya, ana Muhammad Rasulullah, teriak Rasulullah. Teriakan itu untuk memancing orang-orang kafir Quraisy agar tidak menghancurkan orang-orang yang mukmin atau para sahabat. Agar semua orang-orang kafir Quraisy ini tertuju kepada suara Rasulullah dan akan menyerang kepada Rasulullah SAW. Itulah keberanian yang dimiliki Rasulullah SAW, dan plus untuk membuktikan rasa cinta Rasulullah kepada siapa? Para sahabat. Padahal Rasulullah dalam keadaan sudah tidak berdaya. Maksudnya apa? Darah sudah berlumuran. Iya. Bahkan gigi gerahamnya sudah lepas. Bahkan punten ada beberapa besi yang masuk di dalam wajahnya. Tapi begitu mendengar para sahabat dalam keadaan kesulitan, Rasulullah mengatakan, ilayya ibadallah, ana Muhammad Rasulullah. Kata-kata yang sangat indah dengan mengatakan, hai hamba-hamba Allah, aku di sini. Maksudnya kepada para sahabat. Ana Muhammad Rasulullah. Mengatakan kepada orang-orang kafir. Seakan-akan mengatakan, nih aku Muhammad di sini. Biarkan sahabat-sahabatku. Biarkan sahabat-sahabatku. Maka ada beberapa sahabat yang berlari ke kota Madinah. Berlari ke kota Madinah. Iya. Dan ada beberapa sahabat begitu mendengar ilayya ibadallah, langsung mendengar Rasulullah ada di situ, loncat ke sana, berangkat ke sana. Yang pertama kali datang ke sana adalah Talha bin Ubaidillah. Subhanallah. Dan ada 4 orang Ansor merapat di sana. Talha bin Ubaidillah di sana, dan 4 orang Ansor ada di sana. Dan Talha bin Ubaidillah melihat Rasulullah, subhanallah, berada di sana. Ya Rabb, Talha bin Ubaidillah, ya Rabb, loncat ke sana. Lalu apa yang dilakukan Talha bin Ubaidillah? Orang kafir itu begitu datang, bergerombol untuk menyerang Rasulullah di dalam lubang tersebut. Ataupun di dalam, boleh dibilang, punten, lubang yang ada di sana. Iya. Maka apa yang dilakukan? Panah hanya tinggal dilemparkan. Tombak hanya tinggal dilemparkan. Semua hanya tinggal dilemparkan. Ditujukan ke sana. Punten. Di situ ada orang Ansor. Rasulullah dalam keadaan berdarah, mata pun sudah tidak bisa melihat karena darah berlumuran terus datang. Maka orang-orang kafir itu datang. Lalu, punten, kata Rasul SAW dengan mengatakan, siapa yang akan menyelesaikan orang-orang ini? Talha mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasul, tunggu Talha. 1 orang dulu, orang Ansor, datang ke sana. Kata orang Ansor, saya Rasulullah, berangkat, beberapa saat, wafat.
Siapa lagi yang akan menghadangnya? Karena itu betapa deras orang kafir menyerang Rasulullah SAW. Saya, kata Thalhah bin Ubaidillah, kata Rasulullah, jangan, yang lain. Ansor, maju, wafat lagi. Siapa lagi? Ansor maju, wafat lagi. Sampai 4 Ansor wafat. 4 Ansor wafat. Terakhir hanya Thalhah bin Ubaidillah. Di dalam lubang itu. Di dalam tempat itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang terjadi, siapa yang akan menghadapi mereka? Kata Thalhah bin Ubaidillah, tidak lagi kecuali saya Rasulullah. Maka saat itu, punten Thalhah bin Ubaidillah maju ke depan. Padahal, punten, sebelum Thalhah bin Ubaidillah maju ke depan, Rasulullah berada di sana. Berada di dalam lubang tersebut. Thalhah bin Ubaidillah ada di sana. Sambil membawa, menghalangi Rasulullah SAW, ada tombak di tepisnya. Dan itulah saya sampaikan. Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang sangat tahu bagaimana cara menggunakan apapun alat perang yang ada. Jadi begitu ada orang melemparkan dengan busurnya, tahu kira-kira busur itu arahnya kemana. Maka begitu ada busur, tepis dengan pedangnya. Ada tombak, tepis dengan pedangnya. Ada pedang, tepis dengan pedangnya. Apapun bisa ditepis oleh Thalhah bin Ubaidillah. Tapi punten, karena kebanyakan yang menyerang, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak ada satu alat perang pun yang tidak dirasakan oleh tubuhnya Thalhah. Panah masuk ke tubuhnya Thalhah. Tombak masuk ke tubuhnya Thalhah. Pedang masuk ke tubuhnya Thalhah. Subhanallah. Itu sebelum Thalhah maju. Kenapa? Karena Ansor satu-satu untuk maju menghadapinya. Tapi semua alat perang masuk. Sampai Thalhah bin Ubaidillah terkena beberapa sabitan atau pedang ke sini di bagian kepalanya. Ya, lepas daripada kulit kepalanya. Ini Thalhah. Sampai tidak bisa tumbuh lagi rambutnya. Kenapa? Karena terkelupas. Thalhah bin Ubaidillah. Bukan hanya sekedar itu. Begitu ada pedang yang mau masuk, ditahan oleh tangannya. Ataupun begitu ada pedang, ditahan dengan tangannya. Sampai putus 3 jarinya. Thalhah bin Ubaidillah. Subhanallah. Kenapa? Ini untuk menghalangi Rasulullah. Bagaimana? Tahan. Putus. Iya. Begitu ada lagi. Tombak. Tahan dengan tangannya. Maka tangan kirinya habislah dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Masrul itu lumpuh. Tidak bisa. Bahkan Thalhah bin Ubaidillah, nggak ada lagi yang bergerak. Apa yang sudah lakukannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam kesulitan, apa yang bisa untuk menahan senjata yang akan datang ke hadapan Rasulullah, Thalhah menggunakan tubuhnya untuk menghalangi senjata itu. Sampai dia mengatakan, nahri duna nahrika ya Rasulullah. Raqabati duna raqabatika ya Rasulullah. Subhanallah. Tubuhku sebelum tubuhmu ya Rasulullah. Tenggorokanku sebelum tenggorokanmu ya Rasulullah. Nyawaku sebelum nyawamu ya Rasulullah. Itulah yang menjadikan pahlawan terindah di dalam perang Uhud ini. Itu orang Ansor yang 4 itu sudah selesai. Wafat. Dalam keadaan terluka. Dalam keadaan yang sangat menyulitkan. Thalhah bin Ubaidillah hanya bisa memegang dengan satu pedang saja. Kaki ini sudah kena. Bahkan jalannya sudah mulai pincang. Kenapa? Karena urkena 1 di sini itu apa ya? Urat besar yang ada di bagian kakinya sudah terkena sambitan. Jadi kakinya pun harus sudah jalannya sudah pincang. Begitu Rasulullah katakan, siapa yang menghadapinya lagi? Dalam keadaan ini sudah masuk. Ini sudah banyak darah. Ini dia mengatakan, tinggal saya Rasulullah. Rasulullah bagaimana mengizinkan seperti ini dalam keadaan demikian? Tidak diizinkan, maksa. Maka dia keluar. Punten. Laki-laki yang sangat terlatih dengan jagonya dan luar biasanya. Dalam keadaan tangan seperti apa? Luka di kepala bagaimana? Bagaimana dalam tubuh? Sampai dalam riwayat mengatakan di saat Thalhah maju menghadapi orang saat itu, lukanya lebih daripada 24 luka. Tombak iya, pedang iya. Subhanallah. Apalagi busur iya. Dan naik dan masih sanggup bisa mengalahkan 11 orang kafir. Subhanallah. Ini bukan film. Yakin. Dalam keadaan seperti itu, masih bisa membanting-bantingkan pedangnya dengan lihai dan kekuatan dan sangat indah. 11 orang kafir bisa ditumbangkan dengan kekuatannya. Simpan baik-baik. Dalam keadaan seperti itu, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Bakar datang. Abu Dujanah datang. Umar bin Khattab datang. Punten. Ini pahlawan-pahlawan yang ada. Tapi di depan sudah siapa? Sudah Thalhah bin Ubaidillah. Begitu Abu Bakar datang. Begitu Umar bin Khattab datang. Apa kata Abu Bakar? Kata Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW mengatakan. Kalimatnya. Akhukum. Ya, da'anni. Kalimatnya. Tinggalkan aku. Yang penting saudaramu. Jaga saudaramu. Tinggalkan aku. Nggak apa-apa, tinggalkan aku. Maksudnya apa?
Rasulullah mengatakan, jangan pedulikan aku, tapi pedulikan Tolha. Itu Tolha di sana. Itu Tolha di sana. Subhanallah. Rasulullah, bayangkan. Dalam keadaan seperti ini, masih mengatakan Tolha, Tolha, Tolha. Subhanallah. Jangan pikirkan aku berangkat, Tolha, Tolha, Tolha. Maka langsung Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengejar Tolha bin Ubaidillah dalam keadaan yang sangat dalam keadaan luka parah, lusuh, lebih daripada 24 luka yang ada dalam tubuhnya, tapi masih memegang daripada pedang yang ada. Dan begitu Umar datang, Abu Bakar datang, radhiyallahu anhum jami'an, barulah mereka itu kembali punten sedikit mundur karena ada dua jago yang luar biasa. Abu Dujana pun datang. Lalu apalagi seorang wanita yang sangat luar biasa yang pernah saya sampaikan dalam sirah Nabawiyah. Siapa namanya? Nusaibah pun hadir di situ. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Datang di sana lagi Abu Ubaidah bin Jarrah. Datang lagi di sana sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas berkumpul. Semuanya mengelilinginya. Dan mulailah agak renggang. Siapa? Tolha bin Ubaidillah. Lalu apa yang dilakukan Tolha bin Ubaidillah? Tolha bin Ubaidillah cepat kembali mundur. Kembali mundur. Kenapa? Karena musuh sudah dihadapinya. Kemana coba mundurnya? Langsung masuk ke tempat Rasulullah SAW. Ke lubang yang ada di mana Rasulullah ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk menaikkan Rasulullah ke atas. Bagaimana caranya? Digendongnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga sudah sangat parah. Iya. Diangkatnya Rasulullah untuk apa? Untuk naik karena lubangnya cukup tinggi. Dan didorong dengan tangan kanannya yang saat itu pun punten sudah beberapa kali dengan benturan pedang dinaikkan ke atas. Sudah dinaikkan ke atas, subhanallah, sudah berada di atas. Apa yang dilakukan? Panah terus datang, terus datang, terus datang. Dan Tolha bin Ubaidillah, Allahu Akbar, dalam keadaan seperti itu pun tetap menepis pedang dengan tangannya, panah dengan tangannya. Bahkan Rasulullah mendengar ketika ada panah yang kena tangannya karena memang sengaja. Mau menghadapi roh, ditahan, kena. Punten, Tolha mengatakan, his itu mungkin bahasa kita, aduh, gitu ya. His, aduh, gitu. Maka apa kata Rasulullah mengatakan? Saya sarankan alangkah baiknya engkau jangan mengatakan aduh, katakan subhanallah atau Allahu Akbar, zikir atau bismillah. Ketika engkau mengatakan kata-kata bismillah, maka Allah akan jauh lebih ridha lagi. Dan Allah, bahasa itu akan sampai ke langit. Dan malaikat akan mendengar dan menyaksikannya. Dan bumi pun akan menyaksikannya. Maka disitulah setiap ada yang sakit dari diri Tolha, selalu menyebut nama Allah. Selalu menyebut nama Allah. Iya. Maka saat itu Tolha membawa siapa? Membawa Rasulullah di tempat yang aman. Dinaikkan ke atas, dinaikkan ke atas, dinaikkan ke atas. Disitulah Rasulullah pada naik ke atas. Dan disitulah para sahabat naik ke atas. Dan disitulah peranan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah saya sampaikan dengan panah yang ada. Lalu Tolha terus mendampingi Rasulullah sampai ke tempat aman. Abu Bakar pun terus mendampingi dan Umar bin Khattab sampai ke tempat aman. Disitulah punten para pahlawan naik di atas. Inilah terjadi pada waktu perang Uhud. Subhanallah. Iya. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, itulah perang Uhud. Itulah perang Uhud. Dan saya harus perlu disampaikan. Begitu selesai perang Uhud, kan sahabat ini terbagi 3. 1, ada sahabat yang naik ke Gunung Uhud bersama Rasulullah. 2, ada sahabat wafat di medan perang, 70 sahabat yang wafat, termasuk Hamzah. Dan sebagian lagi, paling banyak yang datang lari ke kota Madinah. Lari, pergi ke kota Madinah. Punten, selesai perang Uhud. Rasulullah pulang ke kota Madinah. Apakah Rasulullah marah-marah kepada orang yang lari dari kota Madinah? Apakah Rasulullah memberikan iqab kepadanya? Apakah Rasulullah mengatakan, kalian di medan perang lari, aku babak belur misalnya? Tidak. Kalian malah lari, pergi ke sana kemari. Aku dalam kesulitan, aku udah panggil kalian. Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Tapi kalian tidak menggubris. Kenapa? Kamu tidak lagi cinta sama Rasul? Tidak, Rasul tidak begitu. Tidak marah-marah kepada siapa. Rasulullah hanya mengatakan, bagaimana kabar kalian? Kalian sehat semuanya dalam perut. Bagaimana situasi kalian? Masya Allah. Rasulullah tetap dalam keadaan seperti itu. Begitu pulang ke kota Madinah, penuh dengan cinta kepada sahabat. Sama sekali. Tidak istilahnya marah-marah ataupun bentak-bentak. Tidak. Itulah indahnya dan cintanya Rasulullah kepada para sahabat. Dan Allah pun sudah memaafkannya. Ingat, ya. Salah satu daripada bencana itu datang. Rasulullah mengatakan, apabila ada 15 terjadi di antara umatku, maka bencana itu akan datang dari arah kiri kanan. Hujan jadi bencana, angin jadi bencana, makanan jadi bencana. Apabila umatku ini telah terjadi melaksanakan 15 perkara. Saya tidak menyampaikan 15 perkaranya. Tapi satu di antaranya adalah apabila ada satu kaum,
akhir zaman ini telah berani menghina para sahabat. Telah berani menghina orang yang paling baik. Iya, orang paling baik siapa? Ya para sahabat. Sekarang kan banyak, sangat gampang sekali menghina para sahabat. Iya, oh itu ini. Sampai mengatakan, apa para sahabat lari dari perang Uhud? Punten, siapa Anda? Siapa kita? Para sahabat yang waktu lari ke perang Uhud, langsung Allah yang telah memaafkannya. Allah yang telah memaafkannya. Iya, coba kalau seandainya kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, Rasulullah Al-Qur'an mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah." Iya. Idh tahussunahum biiznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Iya. Lalu berkatakan, punten di sini ada kata-kata di sini, punten saya di sini. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Ini kata-katanya. Wa laqad afa ankum. Saat itu kalian berlari dari medan perang. Iya, karena kesalahan kalian sendiri. Kenapa? Karena tidak patuh pada Rasulullah SAW. Lalu kalian berlari. Iya, tapi yang lari kota Madinah, laqad afa ankum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad afa ankum. Kami telah memaafkan kalian. Allah saja sudah memaafkan. Jangan pernah mencibir, menghina para sahabat. Salah satu daripada bencana itu akan timbul dan akan terus bertubi-tubi ketika banyak orang tidak menghargai para sahabat. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari para sahabat ini bisa semakin dapat menghargai siapa itu sahabat. Siapa itu Thalhah bin Ubaidillah. Bagaimana perjuangannya pada Rasulullah. Bagaimana cintanya pada Rasulullah. Sampai namanya saja disebut tadi siapa? Putranya dikasih nama Muhammad. Saking cintanya pada Rasulullah SAW. Ini dia. Iya. Makanya kalau dibilang dengan mengatakan bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang lari, tidak marah. Kenapa? Jangan begitu. Ada satu kisah, iya. Kisah yang sangat unik, indah sekali. Kisah ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah ini pernah dibohongi oleh seorang pemuda dan Rasulullah tidak marah. Saya senang menyampaikan kisah ini. Izinkan saya menyampaikan kisah ini sebelum penutup tentang masalah wafatnya Thalhah bin Ubaidillah ini. Iya. Saya sampaikan, ini bagaimana Rasulullah kepada pemuda yang membohonginya saja tidak marah. Jadi satu waktu yang namanya sahabat-sahabat ya, tapi belum manusia biasa, bisa saja kepleset melakukan maksiat, bisa saja. Namanya sahabat ini Khalad ibnu Jubair. Khalad ibnu Jubair ini adalah seorang pemuda, mungkin usianya sekitar 20 tahunan, masih muda lah. Satu waktu berada dalam perjalanan untuk berdagang. Jadi kalau kafilah itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Terus jalan gini. Selesai berdagang, pulang menuju kota Madinah. Rasulullah juga berdagang. Nabi pun tetap berdagang, mencari nafkah. Ya. Jalan dan di sini ada yang namanya kafilah wanita. Terus kafilah di sini para akhwat, itu laki-laki di sini. Sampai dalam satu tempat istirahat malam itu, bikinlah tenda laki-laki, tenda perempuan. Kumpul di sana. Laki-laki dan perempuan kumpul. Maksudnya dalam satu lokasi, tapi beda. Ini tenda perempuan, satu lokasi, laki-laki, satu lokasi. Iya, beda. Tidak dalam satu tenda, tapi dalam satu beda lokasi tenda perempuan, ini lokasi tenda laki-laki. Khalad ini langsung riwayatnya dari Khalad. Saya keluar karena ingin cari air. Begitu saya lewat cari air, saya melihat para ummah atau para akhwat ini sedang berkumpul dengan api unggunnya ataupun lagi kumpul-kumpul. Entah setan apa gitu yang datang, kata Khalad ini datang kepada pikiranku. Tiba-tiba saya ingin kumpul dengan para wanita itu. Maka apa yang dia lakukan? Dia masuk ke tendanya dia, terus pakai gunakan baju yang cukup panjang, seakan-akan itu adalah pakaian wanita dan itu seperti wanita. Maka dia coba mengendap-endap kepada kerumunan para wanita itu. Begitu mau masuk ke tempat para wanita itu, Rasulullah melihatnya. Rasulullah teriak, "Ya Khalad, Khalad mau kemana?" Kaget Khalad ini. Kenapa? Karena diprogoki oleh Rasulullah saat dia mau masuk ke perbatasan tempat perempuan itu. Karena ditanya oleh Rasulullah, dia kaget dan dia ini panik. Sambil menjawab, sambil melihat, "Aduh ya Rasulullah, ini unta saya kabur." Itu bohong tuh. Unta saya kabur. Nah terus kenapa kamu ke situ? Dia justru saya itu lagi nyari tambang. Jadi panik biar untuk ikat unta saya. Rasulullah tidak jawab, tidak jawab kamu bohong enggak. Rasulullah cuma, "Kenapa kamu ke sana?" "Iya saya lagi nyari ini tambang buat ngikat unta." Lengos pergi Rasulullah. Khalad kaget. Kata Khalad dengan mengatakan, Waduh, kata Khalad, pasti ini. Rasulullah tahu nih, pasti tahu nih. Rasulullah tahu kalau saya bohong ini. Subhanallah. Iya. Pergi. Siapa yang pergi? Khalad ini keluar.
Dan beliau dengan mengatakan, Rasulullah pasti tahu kalau saya bohong. Besok gimana lah kalau saya jumpa dengan Rasulullah. Pasti beliau marah. Bagaimana caranya? Subhanallah, bingung. Jujur enggak, jujur enggak, jujur enggak. Besoknya pagi-pagi siap berangkat. Tiba-tiba mau berangkat sudfah. Tanpa disengaja ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah sambil nanya, sambil senyum. Khalat, bagaimana unta yang kabur itu? Kaget. Aduh, dijawab. Udah ketangkap, bohong kedua kali. Udah ketemu ya Rasulullah, bohong 2 kali jadinya. Mau jujur juga nggak enak. Dia bilang, cuma ketawa aja Khalat, pergi. Karena Khalat tahu, Rasulullah pasti tahu kalau dirinya bohong. Ya bagaimana Jibril pasti kasih tahu, Rasulullah tinggal, nggak usah susah-susah, tinggal nanya, ya Jibril dia bohong apa enggak, Rasulullah kasih tahu. Lihat dalam surat At-Tahrim yang pernah saya sampaikan. Man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya, lihat peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kalau Rasulullah kalau mau bertanya, apa yang sebenarnya tinggal tanya kepada Jibril alaihissalam. Saat itu, Khalat ketika ditanya, Khalat bagaimana unta yang kabur itu? Udah ketemu? Ketawa, enggak dijawab. Tapi kata Khalat, daripada nanti ketemu lagi, ditanya tentang unta, saya kabur duluan aja lah. Maka dia berangkat kota Madinah duluan. Begitu sampai ke kota Madinah duluan, beliau langsung dengan mengatakan, aduh, saya nggak mau ketemu Rasulullah. Beberapa bulan ini, siapa tahu nanti Rasulullah lupa. Kalau Rasulullah udah lupa, kan nggak bakal nanya unta lagi. Udah selesai. Maka apa yang dilakukan oleh Khalat? Khalat ini menghindari jumpa dengan Rasulullah karena takut ditanya oleh Rasulullah tentang masalah urusan unta yang kabur. Pemuda. Maka apa yang dilakukan oleh Khalat? Sholatnya di Masjid Quba. Tidak di Masjid Nabawi. Rasulullah cari, mana Khalat ini nggak ada di sini sholatnya. Oh, Rasulullah tahu menghindar dari saya nih. Tapi yang namanya Khalat, rindu juga sama Rasulullah. Rindu juga ke Masjid Nabawi. Aduh, gimana ya? Udah, yang penting saya sholat di Masjid Nabawi aja dulu lah. Nggak ketemu Rasulullah. Masuk ke Masjid Nabawi, dia ngintip-ngintip. Nggak ada Rasulullah. Wah, pas nih, Rasulullah tidak ada nih. Langsung sholat. Begitu masuk ke Masjid Nabawi, dia sholat. Allahu Akbar. Karena rindu sama Masjid Nabawi, dia sholat. Allahu Akbar, sholat sunnah. Begitu dia Allahu Akbar, Rasulullah muncul. Kata Khalat, aduh musibah, ini ada Rasulullah ini. Ya udahlah, saya panjangin sholatnya lah. Biar nanti Rasulullah juga lama nunggu saya biarin. Kalau saya sholatnya panjang kan beliau juga kesel nanti. Ternyata Rasulullah duduk di samping Khalat. Waduh, duduk di samping saya ini. Kata Khalat, nggak apa-apa, duduk-duduk silahkan ya Rasulullah, aku panjangin sholatnya. Ntar juga bosan duduk di situ. Kata Khalat, demi Allah saya ini hampir rakaat pertama Al-Baqarah itu selesai. Sunnah itu. Biarin aja, biar kesel Rasulullah nunggu. Rakaat selesai pertama ini, rakaat kedua, Allahu Akbar. Aduh, belum pergi Rasulullah. Kata Khalat, mau panjangin lagi. 2 ayat langsung sekaligus, panjang nggak apa-apa. Rasulullah bilang. Begitu Khalat berdiri, kata Rasulullah bilang ini. Ya Khalat, tawil ma tutawil ana ma'ak. Subhanallah. Khalat, mau panjang nggak panjang sholatmu, pokoknya aku nungguin di sinilah. Terserah mau dipanjangin, mau 1 jam, 2 jam, terserah. Pokoknya aku tunggu di sini. Kata Khalat, aduh musibah, ya udah saya pendekin aja sholatnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Khalat ini datang ke hadapan Rasulullah dan dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam ya Khalat. Khalat, unta yang kabur tuh gimana nasibnya? Masih nanya unta. Masih nanya unta. Unta yang kabur tuh gimana nasibnya? Rasulullah nanya sambil senyum. Lalu Khalat mengatakan sambil malu, ya Rasulullah. Kata Khalat, demi Allah, tidak pernah ada unta yang kabur seperti halnya tidak pernah ada cintaku kabur kepadamu. Ataupun aku tetap mencintaimu. Cinta ini tidak pernah kabur untuk tetap mencintaimu. Masya Allah. Jadi punten, itu ada bahasa yang luar biasa. Unta tidak pernah kabur seperti halnya cintaku pun tidak pernah kabur. Selalu untukmu. Masya Allah. Lalu Khalat mengatakan, punten Rasulullah kepada Khalat dengan mengatakan, udah tahu dibohong ini. Apa kata Rasulullah? Rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah menyayangimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah menyayangimu. Lihat Rasul kepada orang yang membohonginya saja. Tidak langsung, kamu nggak tahu, aku Nabi. Aku bisa tahu dari Jibril. Kamu lebih dosa lagi kalau bohongin Nabi. Aku tuh pimpinan kamu. Tidak Rasulullah. Setelah dirinya tahu kalau Khalat itu sadar salah, udah nggak usah diperpanjang. Malah kasih doa, rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah. Bisa nggak kita doa sama orang yang telah menzalimi kita? Iya. Misalnya ada orang menzalimi. Kita temu rahimakallah, jangan gitu. Nanti dia bilang katanya, saya menzalimi kamu. Tapi yang jelas dengan matan, kalau ada orang yang menzalimi kita, atau bagaimana? Dia setelah mengakuinya, nggak usah dibalas. Tapi kata rahimakallah,
rahimakallah, rahimakallah. Jadi, punten, Rasulullah selesai perang Uhud sama sekali nggak pernah apa? Nggak pernah marah, bentak sana, bentak sini, tidak. Malah punten Rasulullah sangat mengkhawatirkan para sahabatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingin tahu lebih lanjut tentang perang Uhud ini, lihat di dalam perang Hamraul Asad. Iya, kisah selanjutnya, ayahanda bunda, teman-teman ahli Zainah semuanya, cek di Hamraul Asad, perang Hamraul Asad. Saya percepat untuk tentang punten Thalhah bin Ubaidillah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Thalhah bin Ubaidillah. Iya. Subhanallah, Thalhah bin Ubaidillah setelah perang Uhud sekalipun, jalannya pincang, ininya pun tidak bisa sempurna jalannya, tangannya. Lalu kalau dibuka pecinya, memang ini sudah bisa tidak tumbuh lagi rambutnya. Kenapa? Itu adalah jejak perang Uhud. Masya Allah. Dan itu akan kelak menjadi saksi di akhirat tentang kesetiaan Thalhah bin Ubaidillah kepada Rasulullah SAW. Mungkin di antara manusia saat ini hanya ada mungkin atharus sujud, gitu ya. Ataupun ada bekas apa dan apa, tapi ini bekas perang. Dan nanti akan punten bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Anda ingin tahu perang Uhud? Semuanya milik Thalhah. Semuanya milik Thalhah. Dan punten, wafatnya Thalhah bin Ubaidillah, ini sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan, ya. Wafatnya Thalhah bin Ubaidillah ini adalah ketika Thalhah bin Ubaidillah di dalam Ma'rikatul Jamal. Saya pernah sampaikan dalam Sirah Nabawiyah, yang wafat dalam Ma'rikah Jamal ini Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair ibn Awam. Dan Thalhah bin Ubaidillah bersama dengan Zubair ibn Awam tidak ikut berperang. Sekali lagi, tidak ikut berperang. Dan mereka melepaskan diri terhadap pertemuan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang pembenci syariat Islam. Maka Thalhah bin Ubaidillah keluar dari peperangan itu. Kalau Zubair bin Awam, Ibnu Zurmuj yang menghancurkannya, Thalhah bin Ubaidillah. Tiba-tiba ada panah yang menusuk ke dalam tubuhnya sehingga wafat. Yang kita tidak mengenal siapa yang telah melemparkan panah itu. Walaupun ada beberapa riwayat yang telah melemparkan itu Marwan ibnu Hakam. Tapi wallahu alam. Iya. Namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Thalhah ini begitu wafatnya, lalu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Di wajahnya dibersihkan. Subhanallah, dari darahnya dan dari debu yang berada dalam wajahnya. Subhanallah. Dan punten Thalhah bin Ubaidillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, Rasulullah pernah mengatakan, dan Sayyidina Ali pun mengatakan, man arada ayyandur ila syahid min ahlil jannah yamshi ala wajil ardi fanduru ila Thalhah bin Ubaidillah. Ini perkataan Rasulullah. Dan sekarang berada di mana? Di pelukan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Thalhah bin Ubaidillah wafat dalam peperangan Jamal, tapi beliau tidak ikut berperang karena tahu ini adalah fitnah yang sangat besar. Tapi Thalhah bin Ubaidillah ada panah yang menusuknya sehingga dia wafat. Dan punten, saat itulah Ali bin Abi Thalib sangat sedih sekali. Dan walaupun baru wafat di situ, tapi punten, sebenarnya saat perang Uhud beliau sudah mendapatkan gelar mati syahid. Iya, kenapa? Hak beliau untuk mendapatkan mati syahid. Sampai Rasulullah SAW ketika melihat Thalhah dengan berlumuran darah, terus mendampingi Rasulullah. Rasulullah hanya jawab mata, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib surga baginya, wajib surga baginya, wajib bagi surga baginya. Begitulah tentang kisah Thalhah bin Ubaidillah. Masya Allah. Mudah-mudahan ayahanda bunda, teman-teman yang berbahagia, sahabat-sahabat Life Movement dimanapun berada, semoga bisa mengambil hikmah daripada kisah Thalhah bin Ubaidillah ini. InsyaAllah semuanya kelak akan dikumpulkan bersama Thalhah bin Ubaidillah dan para sahabat yang lainnya bersamaan dengan Rasul SAW. InsyaAllah yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sejarah Al-Quran. Kenapa? Karena kita sekarang megang Al-Quran, baca Quran, tapi kita tidak tahu sejarah Quran itu sampai sekarang dimushafkan itu seperti apa. Siapa yang menyusun Al-Quran, siapa yang memberikan nama-nama surat Al-Quran, bagaimana kok Quran itu bisa dibukukan, seperti apa sejarahnya. Insya Allah kita akan mempelajari tentang sejarah Al-Quran, dimulai dengan satu pertanyaan, apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Kalau hanya Al-Quran itu firman Allah, saya kasih nilai. Kalau misalnya apa itu Quran? Quran itu adalah firman Allah. Kalau hanya jawab mengatakan Quran itu firman Allah, saya kasih nilai 1 dari 100.
Iya. Kalau mengatakan Quran Allah yang turun kepada Rasulullah, saya kasih nilai 2 dari 100. Bagaimana jawaban sebenarnya kalau ditanya apa itu Al-Quran? Insya Allah yang akan datang, kesempatan kita untuk berjumpa, mengetahui tentang makna Quran dan sejarah Al-Quran sampai ada di tengah-tengah kita. Karena perjuangan yang sangat dahsyat para sahabat menjadikan Quran sampai Quran ini berada di hadapan kita. Lucu sebagai mukminin mukminat, tapi begitu ditanya sejarah Quran, kita ngeblank, nggak ngerti, nggak paham dan seperti apa. Insya Allah yang akan datang kita akan bahas tentang sejarah Al-Quran. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Abi atas pemaparannya. Semoga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, Allah senantiasa ganjar pahala buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah besok kita akan kembali dipertemukan di hari Selasa tanggal 29 September ya Abi. Insya Allah ya Bi ya, di jam 19.30. Tentunya tadi Abi udah kasih clue-nya tentang kita akan bahas the history of Al-Quran. Jangan lewatkan tentunya besok di terakhir, dan yang tidak kalah seru, insya Allah. Baik Abi, terima kasih, dan juga ayah bunda sekalian, selesai sudah sesi kita pada kesempatan hari ini, dan juga 6 episode telah kita lewati, sosok-sosok yang Masya Allah dari awal sampai akhir series udah kita lewati pula. Dengan demikian berakhir pula series di kesempatan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hari Selasa kita masih akan bertemu, dan saya ingin mengingatkan kembali kepada ayah bunda jamaah Live Movement, saya ingin membacakan kembali untuk pemenang di episode 5 kemarin, episode Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan pemilik akun Instagram yang pertama Hermin_Endrayati, yang kedua Mamah_Hilmar, yang ketiga Tem_Allshop, dan yang keempat Renda. Insya Allah bagi para pemenang saya ucapkan selamat, silakan menghubungi admin dari Live Movement. Abi, terima kasih Abi atas pemaparannya, dan insya Allah kita akan dipertemukan kembali di hari Selasa besok Abi. Terima kasih. Salam buat Umi dan keluarga, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini dengan pembacaan surat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.